Beji bare no gunu emai kusimuri wo amo tamala bai malaliti malabe na aba beto kai amale saka kai no panatai kai ema kai gere kai saka pia suri nama sai pia maka wala to pia putara pai pia be kada tu pai wa to pile pai mau palade inala. Halo teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan video tentang ekosistem yang ada di dalam Mawu. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Mawu merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Desa Belogili, Kabupaten Flores Timur. Mawu ini memiliki beberapa tahapan. Berikut kita simak tahap-tahap yang ada di dalam kegiatan Mawu. Tahap yang pertama adalah lidu hoku atau tutup lumbung. Tahapan yang kedua adalah hewa atau berburu. Sebelum dilakukan hewa atau berburu, teman-teman, tetua adat melakukan ritual adat yang dikenal dengan Hamu Aho atau dalam bahasa Indonesia yang berarti ritual untuk anjing yang akan ikut bersama dalam kegiatan hewa tersebut. Tujuan dilakukan ritual Hamu Aho ini, teman-teman, agar anjing tersebut lebih jinak saat berburu. Tahapan yang ketiga adalah tine. Tine adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memotong kayu atau tumbuhan yang ada di dalam kebun. Setelah kegiatan tine ini dilakukan, kegiatan berikutnya adalah seruma atau bakar kebun. Jadi teman-teman, setelah kayu dan tumbuhan tersebut sudah kering dan sudah bisa untuk dibakar, maka dilakukan kegiatan seruma atau bakar kebun ini. Setelah kegiatan seruma, tahap selanjutnya adalah putu. Putu ini berarti kegiatan membersihkan sisa-sisa kayu yang tidak terbakar untuk dibakar kembali ya teman-teman. Setelah kegiatan putu dilakukan, tahap berikutnya adalah buka hoku atau buka lumbung. Buka hoku atau buka lumbung ini adalah kegiatan dengan mengambil bibit atau benih untuk persiapan menanam atau sikat taruk. Kemudian tahap selanjutnya adalah sikat taruk atau penyemaian bibit. Kegiatan sikat taruk ini dilakukan oleh sekelompok orang dalam sehari ataupun 2 hari berturut dengan masing-masing tugas. Ada yang menusuk tanah dan ada yang memasukkan bibit ke dalam tanah. Setelah kegiatan sikat taruk dilaksanakan, kegiatan berikutnya adalah batu atau proses pembersihan rumput yang ikut tumbuh saat tumbuhnya padi dan jagung. Proses selanjutnya adalah lona atau pembersihan tahap kedua. Tahap selanjutnya adalah kerja. Kerja adalah kegiatan dengan mengambil satu batang padi atau jagung sebagai simbol bahwa kegiatan panen sudah berkenan dilaksanakan. Setelah kerjaan dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah getah atau panen. Getah atau panen adalah kegiatan dengan mengambil hasil panen yang dilakukan oleh beberapa orang dalam sehari ataupun 2 hari berturut. Setelah getah dilaksanakan, tahap berikutnya adalah bote. Tujuan dari kegiatan bote ini adalah menjemput hasil panen dari kebun masuk ke dalam lumbung.
Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah puro. Kegiatan puro ini adalah kegiatan dengan menginjak padi yang dilakukan oleh sekelompok atau beberapa orang pada kebun non-suku. Setelah puro dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah pula. Pula adalah kegiatan yang sama seperti puro. Yang menjadi perbedaannya adalah pula dilakukan pada kebun suku ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah Genewa Ori. Genewa Ori adalah kegiatan ritual adat yang dilakukan oleh tetua adat dengan memotong hewan kurban sebagai tanda rasa terima kasih kepada Nunggu Ema atau nenek moyang. Tahapan selanjutnya adalah Lidu Hoku atau tutup lumbung. Setelah semua hasil panen sudah masuk ke dalam lumbung, maka dilakukan kegiatan Lidu Hoku atau tutup lumbung ini ya teman-teman. Berbicara tentang Mawu'u teman-teman, tanpa kita sadari bahwa dalam kegiatan Mawu'u ini melibatkan banyak komponen yang ada di dalam lingkup perkebunan. Salah satu komponen utamanya adalah padi. Padi merupakan salah satu contoh dari komponen abiotik ya teman-teman. Jadi teman-teman, berbicara tentang komponen biotik dan abiotik, komponen abiotik dan biotik ini merupakan salah satu komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Apa itu ekosistem teman-teman? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dalam suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, teman-teman, kedua komponen ini berinteraksi dan menjadi faktor pendukung dalam kegiatan Mawu'u. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyimak contoh dari komponen abiotik. Contoh komponen abiotik yang pertama adalah air. Dalam kegiatan Mawu'u juga melibatkan air, karena air merupakan komponen penting dalam menghasilkan O2 dan fotosintesis, serta membantu proses pertumbuhan padi dan jagung. Contoh komponen abiotik yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan komponen yang digunakan untuk menyemaikan benih padi dan jagung. Jadi teman-teman, tanah ini juga merupakan salah satu komponen yang mendukung kegiatan Mawu'u. Contoh komponen abiotik yang ketiga adalah batu. Batu dalam kegiatan Mawu'u digunakan untuk membuat petakan yang akan menahan tanah di saat terjadinya hujan. Contoh komponen abiotik yang keempat adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi penggerak utama bagi seluruh ekosistem yang ada dalam lingkup perkebunan. Contoh komponen abiotik yang berikutnya ada udara teman-teman. Udara dalam kegiatan Mawu'u mengandung O2 yang akan berperan dalam menjaga keberlangsungan komponen biotik dari lingkungan dan menghasilkan O2 bagi masyarakat yang melakukan kegiatan Mawu'u tersebut. Contoh komponen abiotik yang berikutnya adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak yang berperan penting dalam mempengaruhi suhu lingkungan dan membantu proses penguapan bagi organisme yang ada dalam lingkup perkebunan. Oke teman-teman, yang berikut mari kita simak contoh dari komponen biotik. Contoh komponen biotik yang pertama adalah belalang atau Caelifera atau dalam bahasa lokal disebut melu. Dalam ekosistem, belalang atau melu memiliki peranan sebagai pemakan dan hewan yang dimakan oleh burung pipit. Munculnya belalang atau Caelifera ini di saat musim panen
atau dalam bahasa masyarakat Desa Belogili disebut getah. Contoh komponen biotik yang kedua adalah serangga atau hexapoda, atau dalam bahasa lokal disebut semelada. Semelada atau serangga ini merupakan salah satu komponen biotik yang memiliki peranan sebagai herbivora dan karnivora. Contoh komponen biotik yang ketiga adalah semut atau Formicidae, atau dalam bahasa lokal disebut temihe. Dalam kegiatan Mabu'u ini juga ditemukan semut atau Formicidae. Keberadaan semut atau Formicidae ini dapat mendukung keseimbangan ekosistem pada lingkup perkebunan seperti menyuburkan tanah dan membantu menyebarkan benih. Contoh komponen biotik berikutnya adalah burung pipit atau Estrelidae, atau dalam bahasa lokal disebut kolong kuku. Burung pipit atau kolong kuku ini memiliki peranan sebagai konsumen karena memakan produsen atau tumbuhan dan juga memakan serangga atau belalang yang ada di dalam lingkup perkebunan. Jadi teman-teman, masing-masing contoh dari komponen biotik dan abiotik tadi memiliki peranan yang berbeda-beda. Beberapa komponen tersebut berinteraksi dalam suatu ekosistem untuk mendapatkan makanan secara berurutan atau yang biasa dikenal dengan rantai makanan. Berikut kita rangkum peristiwa rantai makanan yang ada dalam Mabu'u. Mari kita simak gambar berikut ini. Yang pertama adalah padi. Tanaman padi dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan air yang disebut fotosintesis. Padi berperan sebagai produsen. Kemudian, tanaman padi ini akan dimakan oleh belalang. Belalang ini berperan sebagai konsumen satu ya teman-teman. Kemudian, belalang ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen dua ya teman-teman. Kemudian burung pipit ini diburu oleh masyarakat Desa Belogili untuk dijadikan makanan ataupun dijadikan hewan peliharaan di rumah. Nah teman-teman, masyarakat Desa Belogili ini berperan sebagai konsumen tiga. Oke teman-teman, setelah menyimak video tadi, kita menjadi tahu kalau antara Mabu'u dan komponen ekosistem saling berinteraksi dalam lingkup perkebunan. Itulah pembahasan ekosistem yang ada di dalam kegiatan Mabu'u dari saya. Sampai jumpa lagi teman-teman.